Kumis ngeri nampaknya, kumis. Macam Hah? inspektur. Ya, ini karena susah sekarang kalau ke tukang cukur. Cukuran ya? Ya, Susah tukang cukuran cukur ya? susah. Ya, susah cukuran. Itulah. Kurang terawat sekarang kayaknya. Iya. Itu pun sama istri pun ragu-ragu gini ya? Ya, ragu-ragu. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Ya, siap Nggak, lah. nggak pakai bahasa daerah. Siap, Apa siap. kabar? Apa kabar Rahmat Busra? Alhamdulillah, sehat. Sami sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, mungkin bisa kita mulai lah ya. Ya, Baik, teman-teman semua yang menyaksikan live Instagram, live streaming melalui Instagram di akun Wartaloka dan juga Rahmat Busra. Kita akan palingan 1 jam ke depan kita akan ngobrol soal tema kita rakyat bantu rakyat di krisis pandemi corona COVID-19, terutamanya di Riau ini dan Pekanbaru. Ini merupakan program Warta Wicara, program pertama Wartaloka. Sebenarnya kita Rahmat, kita sebenarnya pengen menyuarakan lebih keras lagi bahwa situasi saat ini nih harus sama-sama di seluruh individu itu harus berkontribusi kan, apa yang bisa dikontribusikan. Baik, di sana sudah ada Rahmat Busra, dia didapuk sebagai presiden keluarga besar ilmu pemerintahan dari UNRI ya, Universitas Riau. belum terkabul waktu kuliah, sekarang jadi presiden jam. Ya. Rahmat Busra ini memang teman dulu di kampus. Jadi satu angkatan lah, sama tua ya sebenarnya. Jadi kalau kumis ini, walaupun kelihatan tua, sebenarnya Rahmat sama tua sama saya. Ya, sekarang lagi di mana nih? Senior. Ya, sekarang lagi di mana? Lagi di mana sekarang? Sekarang alhamdulillah posisi di sekretariat KBIP. Oke, keluarga besar ilmu pemerintahan ini mungkin bisa ceritakan ini KBIP ini apa, Rahmat? Baik, terima kasih saudaraku Zamzami. Salam sehat untuk kita semuanya, para penonton IG Warta Loka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Busra, salah satu peserta atau anggota dari keluarga besar ilmu pemerintahan. Merupakan gabungan, di situ ada alumni, ada mahasiswa, jadi bukan ikatan alumni ya, tapi gabungan dari alumni, mahasiswa, dosen, termasuk kawan-kawan yang di luar dari jurusan ilmu pemerintahan. Ada malah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia kampus. Tapi kita sering ngumpul, buat komunitas sendiri di sini, biar dapat feel-nya kita buat namanya keluarga besar. Karena mayoritas di sini adalah ilmu pemerintahan, maka keluarga besar ilmu pemerintahan kami buat namanya. Alhamdulillah kalau di grup WA itu udah full Zam. Udah full ya? Udah full. Jadi kami juga punya sekretariat, ini tahun ketiga. Tahun pertama kami ngontrak di Jalan Raja Wali Ruko, tahun kedua di sini, ini jalan ketiga baru 1 bulan berjalan. Mungkin itu untuk KBIP seperti itu. Berarti sebenarnya bukan hanya mahasiswa ataupun alumni dari jurusan ilmu pemerintahan, tapi juga orang-orang yang punya visi yang sama lah dengan kawan-kawan KBIP. Ya, Oke. Sekarang lagi di sekre KBIP katanya ya? Ya, lagi standby di sekretariat. Sekretariat di mana ini? Alamat Jalan Pakis nomor 7, Pekanbaru, depan Rumah Sakit Eka Hospital. Atau kalau kita dari Arengka itu setelah Jalan Simpang Lobak, Jalan Ardat, Simpang Ardat. Oke. Sekarang justru lagi tinggi-tingginya aktivitas di sekre ya? Ya, kita alhamdulillah standby saat ini selalu 10 orang paling kurang. Karena kita juga ini menyediakan hand sanitizer refill itu setiap hari
ada kisaran rata-rata 50 pengunjung yang mengambil secara gratis ke sekretariat. Itu Oh, 50 setiap hari kita sediakan. Oh, Ya, oke. Nah, mungkin bisa diceritain sekarang ini di masa pandemi COVID di Pekanbaru, itu kenapa ada ide teman-teman KBIP untuk membuat kegiatan sosial seperti ini? ya, sebenarnya kalau untuk aksi sosial, kita itu bukan hanya pada masa COVID-19 ini, Zam. Dulu Oke. waktu misalnya ada banjir, kita juga turun ke jalan, turun ke lapangan, menyerahkan sembako. Ya. Kemudian Oke. Pekanbaru misalnya Riau juga kena asap. Terakhir Mhm. kita juga serahkan masker, karena nggak sanggup masker yang medis biasa, kita juga turun memberikan masker yang direkomendasi oleh pemerintah, yaitu N95 kita juga bagikan secara gratis ke masyarakat. Nah, pada Oke. saat kasus sekarang ini, Mhm. kalau nggak salah kan Indonesia itu mulai pertama itu kan di bulan awal-awal Mei, tanggal 2 atau tanggal 3, kasus pertama. Nah, kami Ya. sebenarnya sebelum ini ada korban di Indonesia, pada waktu masih heboh di negara lain, kita sudah antisipasi sebenarnya, sudah mulai mengumpulkan apa kira-kira nanti yang bisa kita lakukan. Nah, saya masih ingat tadi saya lihat di percakapan kawan-kawan di WA, saya pernah minta buatkan surat pada kawan-kawan untuk minta persiapan masker ke Dinas Kesehatan. Karena sebelumnya saya koordinasi sama kawan-kawan di sana ada, kemudian kita Mhm. buat suratnya, itu bulan Februari. Bulan Februari kita buatkan suratnya. Nah, Mhm. mungkin karena kondisinya waktu itu memang mungkin sudah tidak bisa lagi diberikan masker kepada umum, akhirnya kami Ya. nggak dapat. Tapi paling Mhm. tidak, kami sudah antisipasi sebelum ada kasus di Indonesia. Mhm. Nah, Riau ini kan sekitar pertengahan Maret baru terdapat deteksi satu. Itu Nah, kenapa punya pikiran jauh sebelum pemerintah akhirnya mengumumkan? Ya sebenarnya kasus itu udah ada aja di Indonesia ini, tapi pemerintah, banyak pihak menilai pemerintah memang telat aja mengumumkannya. Itu teman-teman di KBIP IP. justru berpikir untuk mencoba buat galangan sosial ini. Kenapa berpikir seperti itu? Karena memang pasti akan terjadi di Indonesia dan di Riau begitu. Ya, kita kebetulan tiap bulan ada diskusi-diskusi update kasus-kasus sih lah, dan balik semuanya lah, semua isu, baik sosial, politik, ekonomi, semuanya kita bahas, mana yang update waktu itu. Nah, kebetulan Februari ini kan ini mulai heboh di Indonesia, mulai dari Ya, statement-statementnya pemerintah, pejabat-pejabat, kita juga bahas ya, di situ. Nah, ya. analisa kami ini akan besar di Indonesia. Ya, karena kita tahu lah karakter Indonesia ini gimana. Masyarakatnya Ya. juga masih kurang kesadarannya untuk hidup bersih. Nah, kita Mhm. juga udah antisipasi dari sana. Mhm. Oke. Nah, sekarang apa aja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KBIP terkait dengan saling membantu, rakyat bantu rakyat ini? Uh, di awal-awal pertama kasus di Indonesia kita udah siapkan pertama secara swadaya dananya, karena kami berprinsip kita buat aja dulu, kita nggak usah dulu minta donasi. Ketika kita nanti sudah berbuat, sudah nampak di masyarakat, saya yakin donasi itu akan ngalir aja gitu. Berapa kesanggupan Mhm. kita, ya kita usahakan di situ. Nah, di awal-awal kita semuanya swadaya, kumpulkan dari kawan-kawan di grup. Kemudian ada yang kenalan mungkin aksesnya ke pengusaha, ke mitranya, ya silakan lah. Ya kan, artinya selama ini masih sosial, ya silakan. Nah, di awal-awal kita buat itu cuci tangan portable. Cuci tangan Oke. portable. Jadi, karena keterbatasan dana, kita baru bisa buat 2. Ya. Sudah selesai. Kemudian kita juga buat waktu itu bilik disinfektan yang karena kontroversi akhirnya kita hentikan. Nah, Ya, kemudian betul. kasusnya sudah mulai heboh, ada perubahan di masyarakat. Barang-barang yang biasanya dijual murah, itu Mhm. tiba-tiba sulit didapatkan, kalaupun didapatkan harganya luar biasa mahalnya. Mhm. Baik itu hand sanitizer, masker, apalagi kan. Termasuk untuk botol refill yang biasanya 2.000 itu ya, spray itu. Ya, Biasanya kan ya. 2.000 di alat-alat kosmetik itu sama alat-alat kesehatan itu 2.000.
Pada saat Ya, ya. kami cari itu ternyata harganya udah 12.500. Bayangkan Wow. perubahan di masyarakat ya. Apalagi Ya. masker. Banyak yang Maskernya itu sama menangguh, sekali sudah nggak masuk akal ya, lah. banyak yang menangguh untung. Akhirnya, luar biasa. Kita kalau di orang-orang seperti itu tuh, kalau di zaman perang mungkin hidup itu. Ngisap Nah, deh ya. makanya kita coba analisa itu bersama kawan-kawan. Ini masyarakat kasihan. Mereka butuh tapi barang susah didapatkan dan harganya mahal. Apalagi dampak ekonomi mereka dengan kebijakan stay at home, kemudian dilarang misalnya kayak ojol itu nggak boleh bawa penumpang, hanya boleh bawa barang, ya kan? Termasuk garim-garim masjid nggak boleh lagi, masjid tidak ada lagi difungsikan. Artinya kan banyak dampak sosial, dampak ekonomi. Nah, kita apa yang bisa kita buatlah. Kemudian kita beli hand sanitizer dalam kemasan besar, sekitar waktu itu kalau nggak salah 10 liter lah. Kami kemas dalam kemasan 25 liter. Ini ada contohnya kayak gini. 25 mili, 25 mili. Ini kami kemas seperti ini. Kalau 10 liter itu bisa dapat sekitar 400 botol, Jam. 400 botol. Akhirnya kita broadcast, kita edarkan ke masyarakat, dan respon masyarakat luar biasa. Setiap hari mereka datang ke sekretariat, mereka bertanya, syaratnya apa, ketentuannya apa, nggak ada, syaratnya hanya gratis gitu. Karena yang mereka temukan baik di media sosial orang jualan, mereka temukan di jalanan orang jualan dengan harga yang tidak normal. Nah sekarang ada tempat yang menggratiskan semuanya. Akhirnya mereka bertanya, ini dananya dari mana bang, gitu kan? Ya, ada yang bertanya seperti itu ya? Ya, ada yang bertanya soal itu. Iya. Nah kemudian malah Zam, waktu kami turun ke jalan mengantarkan sembako, yang menerima itu kami sasarannya penyapu jalan, tukang becak, ojol, itu kami serahkan ke jalanan. Mereka bertanya, ini dari partai mana Pak? Gitu. Ini agak lucu juga gitu. Partai KBIP. Partai THH kami bilang gitu. Partai tahap apa? Jadi memang berarti itu semacam otokritik juga berarti ya, bahwa kalau dulu itu pas lagi menjelang pemilu itu ramai itu bendera-bendera partai itu berseliweran di balik mie instan, di balik minyak goreng dan sebagainya. Tapi justru sekarang ini di masa krisis ini itu langka banget ya. Tapi dengan orang berpikir bahwa ini dari partai apa yang terpikir oleh Rahmat ketika itu? Ya kita senyum aja. Artinya kan masyarakat itu hanya masyarakat lah menilai sebuah katakanlah kebiasaan yang selama ini pencitraan yang dilakukan oleh sebagian kecil ya dalam tanda kutip, kalaupun ada gitu ya. Cuman kita sayangkan ini jadi mindsetnya masyarakat jadinya ketika ada yang membantu tulus lillahi ta'ala bertanya gitu kan, ini dari partai apa gitu. Ya, tapi kita di samping itu, saya ucapkan terima kasih juga dan salut lah sama kawan-kawan dari apapun itu organisasi, baik secara perorangan juga, partai politik juga ada, orang legislatif juga ada, yang juga udah berbuat aksi-aksi sosial ini, terlepas motifnya apa. Yang penting masyarakat sekarang merasakan bantuan dan keringanan untuk menghadapi masa-masa COVID ini. Itu kita salut lah. Terlepas ya, kalau motifnya ya masing-masing biarlah Tuhan yang menilai gitu kan. Nah, kalau kita insya Allah ini lillahi ta'ala lah. Yakin itu pasti. Kalau dari banyaknya masyarakat yang bergerak sekarang, menurut Rahmat itu karena apa? Apakah ada yang kosong dari peran pemerintah tidak menyediakan ya? Karena memang itu kewajiban pemerintah kan untuk melakukan perlindungan. Atau karena tingginya semangat kita orang timur emang saling gotong royong, tolong menolong. Rahmat ngeliatnya gimana? Kalau secara teori munculnya relawan-relawan ini kan karena ada kondisi tidak normal, kemudian yang bertanggung jawab terhadap kondisi tidak normal ini tidak jalan. Itu sebenarnya secara teori munculnya relawan-relawan ini. Nah kalau aku secara pribadi nggak mau lah sekarang kita salahkan, nggak usah kita salahkan pihak manapun lah. Ya kita tahu pemerintah juga mungkin punya keterbatasan hari ini, mungkin di ruangan juga punya keterbatasan, ya kan? Kita kemarin sibuk di
infrastruktur. Nah, tiba-tiba terjadi hal seperti ini, saya pikir wajar lah. Negara manapun mungkin juga berdampak lah secara keuangan. Nah, kita di KBIP ini menilainya bisa jadi karena kita orang timur ya mungkin ada lah ya kepedulian sense of belong itu masih ada lah, kepedulian terhadap masyarakat karena kan kita juga bertetangga kan dekat-dekat juga di sini nih, di depan kita ada yang belum makan, ada yang susah, masa kita biarkan itu kan. Secara agama kita juga dituntut untuk perhatian seperti itu gitu. Nah, kita nggak usah cari ini jam, maksudnya nggak usah cari siapa yang salah sekarang lah, itu takut mengurangi pahala kita jadinya. Ya, betul. Jadi kalau selama kawan-kawan membagikan ke masyarakat, apa lagi respon ataupun temuan-temuan yang teman-teman dapatkan di lapangan? Kalau masalah di lapangan ya itu sebenarnya nggak, kita hanya ini apa namanya yang berhak menerima ini kan sebenarnya banyak, ya kan. Untuk Kota Pekanbaru aja mungkin ada puluhan ribu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, kita kan terkendala, mungkin semuanya bisa mengcover itu. Ketika kita turun, kita nggak bisa hitung berapa jumlah masyarakat yang harus kita berikan. Tapi kita hanya bisa membawa paket-paket sembako, nasi kotak, kemudian hand sanitizer atau masker, berapa kemampuan kita bisa kita bawa pada hari kita turun. Nah, seandainya tidak tercover yang lain, ya itu mungkin rezekinya belum ada, dan kita nanti coba lagi evaluasi. Sejauh mana kita masih bisa memberikan untuk yang belum tercover ini. Nah, memang kami sepakat apa yang kami lakukan ini, itu tidak akan bisa menyempurnakan semua keinginan orang lah. Tapi paling tidak kita bisa memberikan sedikit sumbangsi saja kepada masyarakat. Nah, kita juga punya keinginan aksi-aksi ini juga banyak menarik orang-orang lain, organisasi-organisasi lain untuk berbuat lebih daripada relawan ini. Ya, karena kondisinya kita nggak mungkin juga berharap menunggu dari pemerintah. Nah, hari ini saya tadi tanya sama teman-teman di grup, kira-kira 3 hari sudah diberlakukan PSBB, masyarakat Pekanbaru udah terima sembako belum? Ternyata kan belum. Ya, seharusnya ini kan serentak PSBB dilakukan, kemudian sembako juga sudah disalurkan. Kemudian kita baru bisa evaluasi, masyarakat seharusnya dengan diberikan sembako sudah bisa sangat jauh berkurang, tidak turun ke rumah, ke lapangan, ke jalan, kan? Nah, nggak bisa kita langsung komplain, PSBB 3 hari kami kerjakan, masyarakat tidak patuh, gitu ya. Ya bagaimana mereka patuh? Kondisi mereka tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah, gitu. Kita nggak usah dulu bicara masalah pangan. Coba kita perhatikan misalnya masalah kediaman mereka rumah. Misalnya masyarakat yang mengontrak aja. Satu punya kamar satu, kemudian depannya ruang tamu, anak mungkin ada 3 atau 5. Bayangkan mereka mungkinkah mereka untuk stay 24 hari di rumah dengan kondisi rumah seperti itu gitu. Mungkin. Pasti akan sulit sekali itu. Pasti sulit sekali. Akhirnya apalagi kalau di rumah petak. Nggak ada larangan tuh. Betul. Nah, seharusnya kita yang membuat kebijakan, pemerintah coba pahami seperti itu kondisinya. Nah, bagaimana cara mensiasatinya dengan memberikan solusi-solusi yang tepat lah. Itu kita harapkan. Karena memang dari berita yang beredar di media, misalkan saya baca di media Indonesia pada hari ini bahwa sekarang ini memang belum ada dijalankan rencana pemerintah implementasi dari PSBB. Padahal PSBB yang direncana pemerintah itu dianggarkan 115 miliar rupiah. Itu dari dana DAK dan juga DAU dari pemerintah pusat. Dan itu harus janjinya pemerintah kepada DPR ketika mereka melakukan pembahasan itu seminggu setelah mereka sudah dapat keputusan PSBB dari Jakarta, sepekan habis itu akan diimplementasi. Dan ini memang hari tanggal 12 mereka dapat keputusan dari pemerintah, tapi memang sampai sekarang ini juga belum terrealisasi. Kalau ini belum juga terrealisasi, dari ngobrol-ngobrol Rahmat sama teman-teman di
KBIP dengan masyarakat, bagaimana, apakah situasi akan sama dengan yang sekarang terjadi sampai PSBB itu direalisasikan atau gimana? Ya, jadi kami dari awal itu analisanya ini bakalan panjang, Zam. Jadi ada yang prediksi-prediksi dari ahli-ahli akhir April selesai, kemudian diperpanjang Mei juga akan selesai. Nah, terakhir kan September atau akhir tahun ini selesai. Ya, kita analisa ini kok rasanya nggak mungkin lah. Ini bakalan panjang. Ini bisa merubah, bukan hanya bisa ya, tapi sudah merubah tatanan sosial masyarakat kita. Sekolah-sekolah sudah diliburkan, sampai kapan lagi akan dimulai. Kemudian sekarang kita sekolah-sekolah kan sudah harus mesti menerima siswa baru, termasuk kampus juga menerima mahasiswa baru. Tapi dengan kondisi sekarang yang tidak menentu, ini akan merubah tatanan gitu, merubah tatanan. Mungkin bisa jadi merestart ulang lagi kondisi dunia, bisa jadi seperti itu tatanannya. Nah, jadi semacam normal baru. Iya, betul. Jadi akan lama untuk normalnya. Jadi kami dalam konteks untuk dampak ekonominya, dampak sosial pada masyarakat, ya kita itu tadi coba ini berkelanjutan. Kami akan jalankan semampu kami, semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan aksi-aksi sosial ini. Karena ini dasar kemanusiaan saja, Zam. Kami nggak peduli. Kemarin ada juga kawan-kawan yang bertanya, ini kalau ada yang tertarik untuk masuk partai politik, Rahmat punya modal nih, gitu ya. Sama sekali aku nggak mikir seperti itu, gitu. Ya, betul. Jadi ini bakalan panjang, Dan. Makanya kita pada kawan-kawan, ini energi harus maksimal. Ada sedikit menarik, Dan. Jadi para donatur kami ini, karena memikirkan ini bakalan panjang, mereka tidak hanya menyumbang dalam bentuk uang dan cash, tapi juga mereka nyumbang keberlangsungan kawan-kawan relawan. Oke. Orang ini nyumbang setiap hari lauk pauk dari siang sampai malam 2 kali makan sehari gitu. Artinya dia juga mempertimbangkan kawan-kawan yang relawan ini juga fit kondisinya gitu, karena ya itu tadi karena panjang. Betul. Ini kan rentan juga kan teman-teman relawan yang membagikan. Betul. Betul. Ya, dan berarti sekarang sudah ada pola baru di dunia charity ini, di dunia tolong menolong ini, bahwa bukan kalau seperti bencana alam yang dulu pernah kita alami kan mereka sekali bayar, sekali donasi, kemudian terkumpul banyak. Tapi sekarang justru mereka para donatur juga mengatur nafas, mencoba mengatur nafas agar ini begitu panjang. Tapi agak susah berarti ya kita kita juga belajar soal bagaimana aksi sosial ini juga bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Nah, dari donatur-donatur itu tadi disampaikan tadi ada juga para relawannya juga diberi donasi, semacam dalam agama Islam itu mustahik juga kan, orang yang bekal pada itu gimana mengatur kawan-kawan relawan itu cara biar nafasnya panjang, Rahmat? Ya, ini kebetulan kawan-kawan di sini ini kalau secara fisik oke lah, semua rata-rata pendaki gunung nih, Zam. Oh, mantap. Kalau soal daki gunung, mereka bisa bawa kulkas itu berapa tingkat ya, keral itu berapa tingkat, itu kalau fisik, secara fisik. Nah, ini kan beda. Ini kerja-kerja seperti ini, pertama kan sosial nggak ada gajinya. Ya kan? Mereka nggak ada dapat kompensasi dalam bentuk material gitu. Makanya kita tanamkan, kita ini kerja sosial, semoga ini jadi ladang amal bagi kita. Gitu. Nah, ini seperti apa ya? Seperti pemicu semangat kawan-kawan, ladang amal tadi gitu. Nah, mereka juga nggak mau dipublikasi, di blow up juga nggak salah gitu. Penting kita lillahi ta'ala, dan itu semuanya semangat. Alhamdulillah saya pribadi salut lah sama kawan-kawan relawan ini. Nah, kami pertama misalnya untuk daerah
yang pertama korban di Riau ini, komplek yang di Aur Kuning itu kawan-kawan relawan dari KBIP yang melakukan penyemprotan Zam. Itu yang Bersiko, pertama daerah yang pertama kali dideteksi ada pasien COVID ya. Ya, kawan-kawan dari KBP yang melakukan penyemprotan di sana. Di saat mungkin yang lain belum siap gitu ya. Kami sudah melakukan penyemprotan di sana di awal-awal. Nah, kalau kawan-kawan pertama kali pergi ke sana secara langsung melakukan penyemprotan, apa standar keselamatan yang Rahmat coba buat bagi para relawan itu agar juga tidak terpapar juga, karena harus ada standar juga. Betul. Jadi itu tadi ya, aku termasuk salut lah sama kawan-kawan nih. Kalau soal sertifikasi, rata-rata di sini punya sertifikasi ISE keselamatan kerja, Sam. Jadi untuk hal-hal seperti ini kawan-kawan sudah siap lah. Jadi sebelum kami berangkat ke sana, kami siapkan ya perlengkapan diri, alat perlengkapan diri atau APD-nya, insya Allah safety lah. Kita siapkan baik kostumnya, helmnya, maskernya, sepatunya, sarung tangannya, kemudian termasuk amunisi untuk fisik mereka, itu kita siapkan. Alhamdulillah lebih 1,5 bulan kita jalan, kawan-kawan ya diberikan inilah berkah sehat. Ya, pasti karena kita juga mengukur kan, yang kita kerjakan ini kan berkaitan dengan zat-zat kimia juga. Sementara rata-rata kita orang sosial, nggak ngerti. Tapi tetap kita prepare sejauh mana kita bisa persiapkan itu maksimal. Nah, dari yang kita lakukan, sudah kita lakukan, Zam, respon masyarakat itu luar biasa opennya. Dari awal kita cuma punya alat penyemprotan itu cuma dua kita bekal ya. Masyarakat nggak mesti membayar ke kita gitu. Mereka apa bisa dibantu supaya kerja-kerja sosial ini bisa tetap berlanjut. Ada yang menyediakan alat. Sekarang alat penyemprotan ini sudah 4. Itu donasi juga atau gimana? Iya, sudah 4. Bahan disinfektannya itu banyak yang nyumbang. Ini kami bisa nyumbang ini. Artinya apa yang kita kerjakan tadi di awal kerja dulu ternyata nampak gitu ya. Sesuai dengan perhitungan kita, sesuai dengan analisa kita kerja aja dulu, nanti pasti masyarakat kalau merasa mereka terbantu pasti akan nyumbang. Seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana kawan-kawan mengatur hari per hari? Misalkan hari ini apa rencananya? Itu ada pengaturan enggak? Besok apa rencananya? Siapa yang bertugas? Apakah itu juga dilakukan? Ya, kalau untuk penyemprotan kita standby. Ada misalnya permintaan dari kantor-kantor instansi-instansi, ada. Kemudian ada juga pemukiman warga, komplek-komplek. Kemudian juga ada perorangan-perorangan rumahnya yang mau dilakukan disinfektan. Kita standby semuanya setiap hari siap. Cuma memang perlu konfirmasi dulu kapan mereka siap juga rumahnya kita kunjungi. Nah, ini semuanya kita tidak bisa hitung angka per angka karena sifat relawan nggak bisa hitung-hitung per angka kan. Hanya kita sampaikan kepada masyarakat yang mau kita bantu. Kalau untuk fasilitas umum kita free lah. Tapi kalau untuk kantor-kantor sejauh masih bisa kita kerja lanjutan, misalnya alatnya masih ada, bahannya masih ada, selanjutnya kita terima. Hari ini mungkin sudah ada sekitar 1000-an rumah yang kita lakukan penyemprotan Zam. Sudah ada sekitar 1000-an lah. Nah, kalau untuk masker, kita terus cari masker-masker yang layak. Karena hari ini kan ada juga masker yang instan tapi tidak recommended. Ya, jadi kita juga cari harga masker yang masuk akal, kemudian juga recommended gitu. Nah, kemudian untuk hand sanitizer kebetulan kemarin dapat lumayan banyak dari salah satu BUMN, ya itu akses kami bersama juga ke Pertamina. Alhamdulillah kemarin sumbang 50 liter hand sanitizer. Kemudian kita juga berikan paket vitamin C, vitamin C itu insya Allah kita ready 5.000 butir vitamin C. Nah, ini sangat berguna bagi kawan-kawan yang ojek online. Ketika mereka ambil ke sekretariat, kita berikan masker selagi masih ada, hand sanitizer,
termasuk paket vitamin C. Alhamdulillah respon mereka luar biasa. Mereka seperti nggak percaya aja. Ini dilakukan oleh mahasiswa ya, rata-rata mahasiswa alumni, tapi nggak ada sama sekali kompensasi apapun yang mereka berikan gitu. Ya, oke. Sekarang kalau dari tadi 1000 apa namanya rumah sudah dilakukan disinfektan, kemudian banyak lagi misal ojol juga meminta langsung. Sekarang nih bagi orang yang ingin mendapatkan hand sanitizer ataupun sesuatu lah yang dia butuhkan sehari-hari untuk menangkal atau menghambat penularan, apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia langsung pergi ke ke sekretariat atau ada kontak, ada call center gitu? Jadi kami setiap harinya pasti kawan-kawan dari KBIP, kawan-kawan relawan itu posting ketersediaan bahan-bahan alat-alat yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu kita posting. Ya. Nah dari postingan itu kita tag nanti beberapa akun yang banyak followernya di Pekanbaru, nanti mereka repost lagi. Kami tanya, tahunya dari mana gitu ya? Ini dari akun ini tadi posting. Oh ya alhamdulillah. Kemudian kita juga di sini Zam, kita coba untuk mengedukasi masyarakat juga. Jangan tergantung dengan hand sanitizer, karena ini kan bahan kimia. Sumber daya ya terbatas juga. Baiknya ya pada saat di luar rumah lah, pada saat mereka tidak ketemu air, tidak ketemu sabun. Jadi pakailah ini gitu kan. Nah, di depan sekretariat kita ada dua cuci tangan portable yang kita readykan, airnya setiap hari, sabunnya setiap hari. Kita readykan di depan sekretariat. Ketika misalnya ada yang datang mau ngambil hand sanitizer, kawan-kawan arahkan dulu, ayo cuci tangan dulu bang, gitu ya, kak, ibu, ya. Kita arahkan seperti dulu. Jadi kita coba mau menanamkan, mengedukasi masyarakat, hidupnya lebih bersih lah kita sekarang, ya kan, cuci tangan dulu, karena tangan ini kan nggak bisa kita kontrol. Kita habis salaman mungkin dengan orang yang terpapar, kemudian kita betul. Mulut, akhirnya kena lah, kan seperti itu sebenarnya situsnya. Tapi kalau tangannya sudah bersih ya kita silakan aja langsung ambil gitu, tanpa syarat yang lain. Hanya mungkin kita batasi Zam, yang boleh ngambil itu 1 orang 1 barang. 1 orang 1, oke. Ada juga 1 RT kemarin minta, dia datang sendiri, warga saya banyak pak, boleh saya wakilkan? Oh nggak bisa pak. Gitu. Kalau bapak mau bawa WRT bapak ya bawa semuanya ke sini, kita kasih yang datang sesuai dengan stok kita yang tersedia. Jadi seperti itu. Oh gitu, jadi tidak bisa ambil lebih dari 1 ya. Itu juga untuk mengatur. Oke. Nah kalau kita bicara soal sampai berapa lama nafas teman-teman dan apa yang akan dibutuhkan untuk aksi sosialnya terus melayani publik. Ini nafasnya makin berat ini Zam. Kalau analisa kami pertama, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian situasinya masyarakat kita banyak sekarang yang dirumahkan, tidak ada sama sekali, tapi nggak boleh pulang kampung. Bayangkan, mereka sudah tidak lagi bekerja, harus bayar kosan, harus bayar kontrakan, harus bayar kebutuhan hari-hari, tapi pekerjaan sudah tidak ada lagi, malah sudah tidak digaji lagi, malah sudah ada banyak yang di PHK. Jadi bukan hanya nafas kita saja, tapi nafas masyarakat yang akan kita cover pun akan jauh lebih berat gitu. Nah, kawan-kawan paham ini. Tapi ya sebagai manusia kita cuma hanya bisa berdoa, semoga saja banyak yang tersentuh, banyak yang tergelitik untuk bantu ini. Kita jangan hanya hari inilah kita mulai harus bersatu. Semua berubah hari ini karena COVID-19, semua berubah. Tapi jangan sampai budaya tolong menolong, gotong royong, saling membantu di antara kita orang Timur ini hilang karena semuanya mencari untung. Boleh sekarang kita mungkin jualan, nggak masalah. Itu memang karena ya ini kan kehidupan mereka, kehidupan kita. Tetap harus jalan secara ekonomi.
Tapi ya jangan untungnya terlalu besar dan tidak masuk akal. Kita berharap kalau ini panjang, kita akan beli. Kita nggak minta gratis loh sebenarnya. Kita akan beli masker, hand sanitizer, apalagi alat bahan-bahan untuk cuci tangan portable. Tapi harganya kalau bisa yang masuk akal lah. Karena kita juga punya keterbatasan. Hari ini kita punya stok, kita sudah siapkan lumbung pangan namanya Zam. Lumbung pangan menghadapi Ramadan ini kita stok paket sembako itu ya hampir 100 lah sekarang, kurang 100. Kemudian vitamin C ada ribuan kita siapkan sekarang, sekitar mungkin 2.000 atau 3.000 mungkin masih ada. Hand sanitizer yang besar kita juga masih ada sekitar 20 liter. Tapi kalau ini tidak ada lagi penambahan, harganya juga makin nggak masuk akal. Ya kita bisa jadi hanya sekedar buat pamflet, flyer, ya hanya bisa memberikan himbauannya kepada masyarakat seperti itu. Ya, betul. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan nanti. Oke, jadi kalau ini cukup panjang akan terjadi masa sulit seperti ini, sebenarnya menurut Rahmat, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat? Maksudnya itu, oke, katakanlah KBIP itu satu, ada lagi yang lainnya, ada 2, 10, melakukan hal yang sama. Tapi ini kan masing-masing punya manajemen, masing-masing punya cara bagaimana mengumpulkan charity-nya. Dan kalau masa pandemik ini terus berlanjut berbulan-bulan, ini toh juga masalah masyarakat bukan hanya sekedar hand sanitizer, bukan sekedar masker, tapi juga masalah perut. Dan mungkin tadi disampaikan sudah menyiapkan lumbung pangan. Nah, kalau menurut Rahmat, apa yang bisa kita di warga Pekanbaru ini optimalkan? Kita kesampingkan dulu lah soal pemerintah itu mampu apa enggak, mereka jalan apa tidak dengan programnya. Kira-kira bisa nggak sih kita masyarakat ini bahu-membahu, kemudian ya udahlah pemerintah nanti aja lah urusannya. Kalau iya programnya, kalau enggak gitu. Tapi masyarakat itu bisa bergerak sendiri. Yakin nggak hal itu terjadi? Bisa nggak kita bergerak sendiri? Bagaimanapun kita tetap harus optimis, Zam. Ini yang perlu kita tanamkan pada masyarakat ya. Jadi kenapa kita bisa survive makhluk hidup ini, manusia hari ini ya karena kita punya akal. Punya akal, kita harus sinkronkan dengan optimis kita. Insya Allah ketika itu kita lakukan, saya yakin lah. Ini kita coba viralkan, kawan-kawan lain juga publis. Kita nggak usah dulu lihat sisi ria atau pamernya lah. Ya. Tapi kadang-kadang memang perlu. Karena tipikal masyarakat kita ini kan banyak, Zam. Ada yang sama sekali apatis, nggak peduli. Mereka hanya mau nerima tanpa mau memberi. Banyak yang seperti itu. Nah, kita berharap kepada orang-orang yang nggak apa-apa, dia cerewet. Mau nulis status di medsos tentang hal ini pun nggak apa-apa, tapi paling tidak dia sudah care dengan masalah ini gitu. Nah, saya yakin orang-orang seperti ini hatinya mau untuk memberikan sumbangsi, berpartisipasi. Akhirnya jalan keluarnya tetap harus pemerintah harus yang melakukan ini, Zam. Mereka harus mengakomodir, mengkoordinir relawan-relawan, harus mengkoordinir bantuan-bantuan ini. Dibagi nanti pasar-pasar mana, orang ini wilayah mana, atau dia ngerjakan apa. Karena kan yang punya badan, punya tenaga, punya uang, punya lembaga, mereka yang paling siap. Jadi memang pemerintah nanti mengakomodir semuanya, relawan, ormas, partai politik. Berarti untuk mengoptimalkan ini bahwa oke, masyarakat dia punya cara sendiri untuk membantu masyarakat, tapi tetap seperti yang disampaikan tadi, kita butuh pemerintah, dia juga yang harus katakanlah mengkoordinir, kemudian artinya campur tangan pemerintah sangat penting banget ya. Oh ya, harus Zam. Harus. Mereka kan pelayan masyarakat. Kalau pemerintah nggak peduli, ya kita siap-siap bubar aja nampaknya seperti ini gitu kan. Oke.
Ya, harus pemerintah pasti, saya yakin pemerintah itu punya apa namanya kepedulian, tapi sejauh mana bisa mewujudkan kerja-kerja konkret dan taktis gitu. Hari ini Ya, pemerintah ya, mungkin terkendala di birokrasi, mau ya, cairkan uang pasti terkendala pada pengajuan dengan syaratnya apa dasarnya. Mereka juga takut nanti kalau sembarangan mengeluarkan uang, nanti selesai ini mereka masuk, ya kan? Pasti hmm, birokrasi ini yang misalnya harus kita coba atur supaya bergerak lebih taktis gitu. Jangan terlalu lama. Ini kita sudah melakukan PSBB di Pekanbaru ya, 3 hari. Tapi masyarakat belum merasakan pemberian sembako. Ini kan fatal sebenarnya. Kita berharap masyarakat tinggal di rumah, tapi mereka belum bisa makan untuk di rumah. Nah, ini nggak masuk akal ya, gitu. ya, Masuk akal. betul. Jadi semuanya harus kita serahkan kepada pemerintah untuk mengkoordinir ini. Karena mereka punya wilayah, mereka punya struktur. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada camat. Mereka punya dinas-dinas semuanya. Ayo, semuanya turun, semuanya action gitu. Jadi Hmm. harus seperti ini Karena sebenarnya kerjanya. ya karena sekarang justru kayak tadi ada orang RT yang datang ke sana, kemudian dia meminta untuk anggota apa namanya warga di Ya, RT-nya dapat. Jadi justru sekarang publik itu semacam lebih bisa menangkap aspirasi masyarakat, dan masyarakat melihat bahwa pertolongan pertama itu memang ada pada masyarakat itu sendiri ya. ya, betul. Ya, hari ini masyarakat kan terbantu dengan ini teknologi lah ya. Hmm. Dari grup ojek aja itu diposting ke sesama mereka, Ya. itu bisa berdatangan, termasuk RT. Kami tanya, Pak, tahu dari informasi dari mana? Tadi grupnya Hmm. RT. Berarti kan RT juga punya grup gitu kan? Oh Pak, ya tahu ada. dari mana? Ini tadi dari Hmm. grupnya warga ini. Warga juga Ya, punya ya, grup. Nah, kalau pemerintah bisa mengakomodir grup-grup ini, kan gampang, sudah ada simpul-simpulnya. ya Termasuk mau betul. data apa? Data Ah, masyarakat yang kekurangan. Itu sudah ada di RT RW kita, sudah ada gitu. ah. Cuman sekarang ada nggak yang action ke lapangan? Kita aja. Ya, ya terkait dengan pendataan apa kenapa agak lambat realisasi apa ya, kompensasi bagi masyarakat itu di Pekanbaru itu katanya masih ada pendataan yang tengah dilakukan di tingkat RW dan sebagainya, uh, yang itu membuat keterlambatan apa namanya realisasinya. Dan dari berita itu disebutkan uh, salah satu poin dalam PSBB itu adalah kompensasi di Pekanbaru itu sekitar tadi bilang 115 miliar rupiah itu untuk sekitar 30 sampai 40 ribu kepala keluarga, dan itu akan diberikan paket sembako sekali beri. Setelahnya itu ada dana tunai, uh, apa namanya, tapi memang kendalanya sekarang susah sekali mendapatkan data-data konkret, padahal kalau dilihat kan pendata apa ya, data-data itu ada semua di RT, ada semua di RW. Ya, mestinya sudah terrecord semua. Apalagi kita Hmm. sekarang namanya ada EKTP. Itu dari 2011 kan masuk, sudah terekap semuanya kan? Iya, ya Artinya terekam sih ya, kalau cuman kartunya kadang 5 tahun kemudian baru keluar. nah ini ada info dari Iden nih. Nah, Pendaftaran tingkat di RW baru akan selesai tanggal 21 April. Masih ada 4 hari lagi. Berarti untuk mendata saja setelah PSBB dilakukan 7 hari baru keluar hasilnya, bayangkan. Kita tahap awal iya, ini PSBB ini untuk karantina kan ada 14 hari kan normalnya, iya, 14 hari. Nah, baru keluar hasilnya 7 hari setelah PSBB. Hari ini sangat disayangkan sebenarnya. Ya kan? mhm, Nah, idealnya sebelum PSBB kita sudah pegang data, sudah tahu titik-titik, sudah tahu tim yang akan menyerahkan, teknisnya juga sudah tahu. Itu wujud kerja kita seperti itu sebenarnya, siap, siap. idealnya seperti itu. Mhm. Cuma begini, Oke, Zam. Begini siap. sedikit mungkin, di samping kita juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah juga memberikan tanggung jawab pada masyarakat yang dipimpin.
Tapi kita semua sebagai masyarakat, sebagai rakyat juga mulai harus bertanggung jawab dengan survive-nya kita gitu. Nggak melulu kita harus menunggu bantuan dari pemerintah, dari relawan, dari ormas-ormas manapun, kemudian kita dimanjakan gitu, kemudian kita cenderung cengeng. Kita juga mulai harus belajar. Kita harus bertahan dengan cara kita gitu. Misalnya, kita harus menyediakan sekarang lahan-lahan halaman kita dengan ketersediaan pangan kita. Tanam itu, ada hidroponik sekarang, iya kan? Kita ada tanam padi darat itu ada. Kita harus belajar seperti itu sekarang gitu, supaya kita bisa survive gitu. Nah ini kedepannya kita kan nggak tahu, akhir ini kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu apakah ini akan makin membesar atau selesai di akhir tahun sesuai dengan prediksi para ahli. Nah kalau prediksi kami di Indonesia dengan karakter masyarakat ini akan tambah bergejolak, tambah dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini membuat kita sebenarnya was-was, iya kan? Mau keluar rumah bukan hanya takut kita sekarang dirazia, tapi napi juga berkeliaran, iya kan? Nah napi ini kita nggak tahu apakah dia sudah diterima di keluarga dia atau dia belum punya rumah. Saya belum punya rumah. Mereka harus di jalan, belum makan. Mental mereka yang sudah terbiasa untuk buat kriminal kan bisa lagi berubah, walaupun sudah dibina di lembaga pemasyarakatan. Ini yang harus juga dipertimbangkan oleh pemerintah. Oke, betul. Nah sekarang kalau pertanyaannya, Rahmat atau teman-teman di KBIP pernah dihubungi pemerintah nggak? Alhamdulillah belum. Ya. Alhamdulillah belum. Tapi sering banget dihubungi masyarakatnya. Oke. Alhamdulillah sudah. Ya, karena memang pertanyaannya sebenarnya pemikirannya adalah apa yang dilakukan oleh KBIP dan teman-teman yang di lembaga lainnya itu sebenarnya bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah. Apa harapan Rahmat secara pribadi ataupun dari aktivitasnya sekarang ini di KBIP? Apa harapan terhadap pemerintah? Apa yang harus pemerintah lakukan lah? Ya, kalau harapan kita mungkin sangat besar lah, ya kan? Kalau kaitannya secara kehidupan kita bernegara, tujuan dari negara ini kan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, merata. Itu secara bernegara. Tapi kalau itu kita harapkan, mungkin mati pun kita, itu belum terwujud. Tapi paling tidak, dalam kondisi sekarang yang luar biasa, tidak normal ya, pemerintah harus lebih care. Hari ini kebijakan kita paham, setiap pemerintah buat kebijakan banyak dikritik oleh masyarakat. Nah itu wajar dalam dunia demokrasi. Untuk pola seperti itu, pemerintah harus melakukan pola pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Kita nggak bisa lagi lihat sisi pencitraan lah, saya nanti mau seperti ini, mau jadi ini. Nggak usah lagi timbang itu. Ya, kita bagaimana sekarang kita bisa survive, kemudian masyarakat diberikan kesadaran untuk hidup lebih bersih, kemudian bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat lain, itu sudah sangat luar biasa. Saya yakin kalau ini selesai nanti, pandemi ini selesai, mudah-mudahan selesai lah. Masyarakat yang sudah kita mulai edukasi dengan cara bertahan hidup, kemudian ketersediaan pangan, kemudian ada kepedulian kepada sesama, saya yakin ini kita akan jadi lebih kuat ketika ada cobaan lainnya, Zam. Ya. Jadi ini semacam test case gimana kita secara kemasyarakatan juga bisa bahu-membahu tanpa berharap menunggu negara hadir secepat mungkin ya. Ya, kita akhirilah perselisihan antara kubu-kubu sebelumnya. Karena kalau aku lihat itu yang belum berubah itu karena corona ya pendukung dua calon ini gitu. Ya, cebong kampret tuh ya. Yang belum berubah sama sekali gitu. Selainnya sudah berubah. Selainnya sudah berubah. Ekonomi berubah. Sosial kita juga berubah. Ini yang baru berubah itu. Nah seharusnya sekarang berubah lah. Kita sama-sama, ayo ini masanya kita untuk bersatu. Masanya kalau selama ini kita semuanya mengaku cinta negara ini. Jangan hanya sekedar kata-kata. Jangan hanya sekedar status. Ayo buktikan. Hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan pasti akan bermanfaat bagi sesama.
baik Ya, dari edaran betul. aja, edaran flyer untuk hidup bersih, kemudian stay at home, itu saya pikir sudah sangat bermanfaat gitu. Ya, betul. Nah, sekarang kalau lihat nih ada beberapa pertanyaan, misalkan tuh ada pertanyaan tuh dari yang nonton. Bentar. Apakah yang mendapat kompensasi seluruh warga Pekanbaru? Bagaimana dengan yang sudah punya PKH atau yang terdaftar di BPNT, DTKS? Aku nggak ngerti nih apa ini. Sama, aku juga Nah, sampai tapi memang bertanya. ya, jadi kalau kompensasi seluruh warga yang ada dalam pemberitaan yang kita tahu ya, pemberitaan tentu pihak ketiga lah, selain dari pemerintah. Jadi hanya 30 sampai 40 warga yang 40.000 warga yang dapat kompensasi. Nah, aku nggak tahu kartu PKH. Nah, ini kan dari yang Rahmat lihat ada banyak pertanyaan-pertanyaan publik soal apa nih, apa namanya, konsekuensi dari PSBB ini. Itu juga ditemukan nggak ketika Rahmat dan teman-teman ke lapangan? Mereka nanya nggak PSBB, wah, kami dapat bantuan apa enggak? Itu juga muncul nggak di warga? Kalau secara politik, saya pikir ini masih sangat debatable lah. Kalau mau idealnya, kita kan punya undang-undang dan darurat ya. Hmm. Cuman kita nggak tahu pemerintah kenapa tidak melakukan itu. Artinya kan ini sudah ada payung hukumnya sebenarnya. Ya, Cuma kan mungkin ada klausul di undang-undang ini kalau kita pakai pola undang, negara kan wajib untuk membiayai masyarakat. Tapi kalau PSBB, pemahaman kami, itu kan negara nggak wajib, pemerintah nggak wajib, ya, ya nggak wajib. Buktinya sampai sekarang kan belum 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 apa nih, belum ada realisasi ke masyarakat untuk ya, bantuannya, ya kan? ya, ya, Mudah-mudahan ada lah. Mungkin mereka ya. sekarang terbentur di birokrasinya. Ya, karena memang dulu sempat hebohnya pada sekelompok masyarakat yang mendorong karantina kesehatan yang dalam undang-undang kalau itu diberlakukan semacam lockdown, karantina kesehatan, maka pemerintah negara punya kewajiban untuk memberikan pembiayaan hidup. Ya, Tapi memang pilihan pemerintah bukan itu, tapi yang lainnya. Tapi ya kita nggak usah bahas Rahmat, itu lah, Dam. ya, tapi Rahmat teman-teman mendapatkan pertanyaan yang sama nggak sih dari masyarakat ketika di lapangan Oh, enggak, sampai soal masyarakat. nggak Kalau ada? masyarakat yang kita bantu, yang kita sasar ini kan terkait bantuan ZAM. Mereka hanya nerima. Kemudian yang datang ke sekretariat paling inilah mengeluhkan harga-harga di lapangan. Ya mereka ini aja prihatin juga sebenarnya. Semua naik, bukan hanya masalah tentang kebutuhan alat-alat kebersihan ya sama ya, alat-alat kesehatan. Yap. Semua barang naik, ya, kecuali mungkin ayam baru turun jam. Karena kan Turun ya 15.000. rumah makan banyak tutup. Ya 15.000 per kilo. Dekat rumah ada tuh. Jadi Oke, gini ini Zam, ada. terkait Ya, masalah bantuan dari pemerintah, terkait ya. bantuan itu, berapa data yang ada? Ya karena kan nggak harusnya sudah terdaftar di sistem. Itu kan menurut Iden kan nggak harus terdaftar di sistem ya. Berapa sekarang pemerintah punya data? Bagikan itu dulu. Kemudian baru kita evaluasi lagi. Ideal seperti itu ya. Kalau cara kerja kita sebenarnya lawan seperti itu lebih taktis. Kita evaluasi Ya, mana ya. lagi yang belum menerima tapi berhak untuk menerima. Ya. Daripada kita menunggu semuanya ideal, pada saat penyaluran juga tidak akan ketemu kondisi ideal. Lebih baik Ya. kita jalankan dulu, selamatkan dulu yang sudah ada datanya, kemudian nanti kita evaluasi. Nanti kan ada apa namanya temuan-temuan, kita Ya. perbaiki. Jadi Ya. polanya seperti itu maunya. Ya, ya. Ya. eh, betul sekali. Mudah-mudahan ya tadi beberapa pertanyaan yang agak-agak seharusnya dijawab oleh pemerintah toh. Bukannya bukannya Bukan presiden presiden KJIP KPIP. ya. Walaupun presiden bisa melakukan dekret sebenarnya. Oh siap. Nah, ini ada istilah-istilah baru. Nah, ini juga kadang publik juga kadang bingung nih dengan istilah-istilah baru. Dulu ada lockdown, mungkin lebih dikenal dengan, kemudian ada karantina kesehatan, kemudian ada lagi PSBB, ini BPNT.
DTKS, walaupun tadi kasih tahu nih, BPNT adalah bantuan pangan non tunai. Kemudian DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Sebenarnya bingung ini istilah-istilah baru yang pemerintah yang bisa jawab nih. Ya mudah-mudahan di seri Warta Wicara nantinya, saya nggak tahu apakah Pak Ucu Firdaus mau melakukan hal yang sama, mungkin bukan di sini tapi di tempat lain, tapi membuka ruang komunikasi antara wali kota dengan masyarakat secara langsung, secara live. Mudah-mudahan itu akan sangat menjawab beberapa pertanyaan. Ya, mungkin terakhir apa yang pesan terakhir dari teman-teman KBIP tentang gerakan dan juga kondisi masyarakat sekarang di Pekanbaru, ya, sebelum kita closing? Mudah-mudahan musibah wabah ini segera berlalu lah, ya. Yang bisa merubah ini pasti Sang Pencipta. Nah, kita juga berharap hari ini kita berkurang rasanya volume kita untuk dekat dengan Tuhan, karena masjid, ceramah-ceramah agama juga ada berkurang. Nah, mungkin ini sekedar masukan, Zam. Kalau bisa Warta Loka menjembatani, kita zikir dan doa bersama juga lah. Nanti masyarakat Naudien juga ikut, ya kan. Kita cari ustadz yang layak gitu kan. Zikir, doa, kemudian kita ceramah agama. Mungkin ini kita saatnya koreksi diri manusia. Karena nggak semuanya apa yang terjadi hari ini adalah sisi negatif. Kalau secara hubungannya ke alam, lapisan ozon membaik, ya kan? Udara Jakarta sekarang sudah bagus, langit sudah biru malah. Jadi kita lihat juga dari sisi lain, artinya mungkin ini cara Tuhan menegur kita, ya kan? Nah, ke depan untuk dampak secara sosial dan ekonomi, kami berharap kita tidak mesti menunggu banyak uang dulu, kita tidak mesti kaya dulu untuk bisa membantu saudara-saudara yang kekurangan. Ya. Kita punya hati, kita punya rasa empati, ayo, mari kita sama-sama bantu semampunya, seikhlasnya. Nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Banyak lebih baik kalau ikhlaskan seperti itu, Dam. Nah, kami dari KBIP sengaja tidak mau jor-joran untuk memposting penerimaan donasi. Karena pertanggungjawabannya kami belum siap. Kita tahu hari ini masyarakat, tahulah, ya. Kami mau yang ikhlas saja, kami mau terima. Insya Allah kami pertanggungjawabkan ini. Insya Allah kami pertanggungjawabkan. Kalau dihitung secara ekonomi, secara hitung-hitungan angka, kawan-kawan pasti sudah banyak berkorban secara uang. Tapi alhamdulillah hari ini kawan-kawan di relawan ini kan sehat semua. Malah bahagia rasanya kawan-kawan ini. Nah, ini mungkin bisa juga kita lakukan untuk masyarakat-masyarakat lain. Yakinlah, kalau kita memberi itu tidak akan mengurangi, apalagi sedekah itu tidak akan mengurangi kita, tidak mengurangi harta. Bahagianya luar biasa, itu nikmat terbesarnya. Mungkin itu aja pesan kita. Baik, terima kasih Rahmat Gusra. Ini belum lagi bicara soal di masa COVID, kemudian asap Riau juga mulai lagi. Wah, mudah-mudahan kita semakin diperkuat lah oleh Tuhan. Kalau bicara asap, Zam, sedikit, Zam. Ya, silakan. Nah, itu tadi, kita seharusnya juga bersyukur. Prediksi ahli itu kan Februari masa kemarau dan akan ada asap di kemarau. Tapi alhamdulillah kan Februari, Maret, April masih adalah hujan, kemudian belum terlalu fatal kayak sebelumnya. Mungkin ini juga Tuhan mau memfokuskan kita menghadapi ini dulu lah. Oke. Baik. Ya, mudah-mudahan kita semakin kuat dan kita sudah selesai dalam live ini. Terima kasih Pak Gusta sudah berbagi bersama. Salam dari kawan-kawan relawan dan kawan-kawan KBIP yang di sini ya. Siap.